Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Naji Ad-Daroini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari TT2 Filsafat Ilmu, yaitu bagaimana filsafat ilmu bisa menjadi eksistensi dari sebuah ilmu pengetahuan, keilmiahan, dan nilai-nilainya. Jadi di set awal ini saya akan membagi perannya menjadi tiga, yaitu mengawasi eksistensi, memperkuat keilmiahan, dan menjaga nilai. Yang pertama, mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu itu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, sehingga tidak tumpang tindih secara liar dengan ilmu lain seperti psikologi murni atau sosiologi. Yang kedua, memperkuat keilmiahan. Nah, fungsinya memperkuat keilmiahan ialah, jadi filsafat ilmu itu menuntut adanya bukti empiris dan logika yang kuat, bukan sekedar katanya atau tren sesaat. Jadi keilmiahannya diuji ya dengan filsafat ilmu tersebut. Yang ketiga adalah menjaga nilai. Pendidikan sangat erat dengan nilai atau etika. Nah, filsafat ilmu mengawasi agar pengembangan teknologi dalam pendidikan tetap memanusiakan manusia, bukan sekedar mencetak robot atau untuk industri. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, jadi untuk saat ini saya mencakup berbagai hubungan timbal balik pendidikan, saya anggap sebagai laboratorium filsafat ya. Nah, yang pertama adalah apa itu pendidikan dengan filsafat itu sendiri. Nah, pendidikan yang bermakna bukan sekedar mentransfer informasi, melainkan proses rekonstruksi pengalaman. Jadi dari banyaknya pengalaman itu akan menciptakan pendidikan yang bermakna itu sendiri. Jadi dari perkembangan A menjadi B itu adalah salah satu bentuk transfer informasi itu sendiri. Nah, pendidikan yang bermakna akan melahirkan dialektika baru. Jadi ketika kita berfilsafat dengan filsafat ilmu tentang pendidikan akan menciptakan ilmu-ilmu baru. Ketika sebuah teori pendidikan diterapkan di kelas dan menghadapi tantangan zaman seperti sekarang ini adalah era AI, hasil observasi di lapangan tersebut memberikan data mentah bagi filsafat ilmu untuk merumuskan teori, pengetahuan, dan yang relevan. Singkatnya, praktik pendidikan adalah laboratorium nyata bagi filsafat ilmu untuk menguji kebenaran premis-premisnya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan itu, fungsinya filsafat ilmu adalah menguji itu. Ya. Lanjut untuk slide yang selanjutnya. Dengan pertanyaan, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, jadi ini saya masuk ke filsafat ilmu sebagai pisau analisis ya. Kita bedah di 3 pertanyaan tadi. Untuk ontologi, kemarin kita sudah mempelajari apa itu ontologi. Ontologi itu apa yang dikaji, membedah hakikat pendidikan, apakah pendidikan itu untuk mencetak pekerja atau untuk memerdekakan manusia. Nah, ini ya. Jadi untuk mencetak pekerja atau memerdekakan manusia. Jadi kita mau berpendidikan itu apa fungsinya? Untuk apa? Ya. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana caranya? Itu membedah cara memperoleh ilmu. Apakah siswa cukup duduk diam mendengar atau behaviorisme, atau harus membangun pemahamannya sendiri, konstruktivisme. Di sini kita bicara soal metode, media, strategi, dan pembelajaran. Jadi di epistemologi itu bagaimana caranya kita itu mentransfer ilmu, ya, mentransfer ilmu. Yang ketiga adalah aksiologi. Untuk apa ilmu itu? Membedah nilai dan manfaatnya. Mengapa kita mengajarkan matematika? Apakah hanya agar siswa pintar berhitung atau agar mereka memiliki nalar logis untuk memecahkan masalah hidup? Nah, ini menyentuh aspek etika dan estetika dalam pendidikan. Jadi tidak hanya mentransfer ilmu, ya. Jadi apa hasil yang kita berikan ketika kita sudah mentransfer ilmu. Jadi ketiga pertanyaan ini adalah sangat
berhubungan ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, apa yang dikaji dulu, apa itu pendidikan itu bagaimana, apa fungsi pendidikan. Terus ketika sudah tahu bagaimana caranya kita mentransfer ilmu, bagaimana pendidikan itu bisa mencerdaskan generasi atau mencetak pekerja, memerdekakan manusia. Yang ketiga, baru aksiologi, yaitu adalah nilai-nilai yang kita dapatkan dari sebuah pendidikan. Yang terakhir, mengapa contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan. Dan ini saya ambil dari contoh kurikulum saja ya. Nah, filsafat ilmu dalam kurikulum terlihat nyata ketika menyusun struktur materi berdasarkan fase perkembangan ontologi yang mengakui bahwa hakikat persiapan belajar setiap anak bersifat unik. Jadi ketika kita membuat sebuah kurikulum, kita pasti akan mempertanyakan ketiga hal tersebut, dari ontologi, apa itu pendidikannya, bagaimana kita apa itu pendidikan, apa ya tujuannya pendidikan, itu pasti kita akan membahas itu ketika di kurikulum. Yang kedua, di pembelajaran berbasis epistemologi, di mana pengetahuan tidak lagi dianggap sebagai informasi statis untuk dihafal, melainkan hasil konstruksi aktif. Siswa melalui pengalaman dan pemecahan masalah nyata dilambangkan. Seluruh proses tersebut akhirnya bermuara pada penanaman nilai-nilai seperti profil Pancasila di aksiologi. Jadi nyambung ya. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, profil Pancasila. Bagaimana yang memastikan bahwa setiap kompetensi akademis yang diraih memiliki landasan etis dan manfaat sosial. Sehingga pendidikan tidak sekedar mencetak tenaga kerja yang terampil, melainkan bentuk manusia seutuhnya yang berkarakter dan berdampak bagi lingkungan. Jadi ketika kita membuat sebuah kurikulum, ketiga pertanyaan filsafat ilmu pasti sangat berkaitan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena memang terkendalanya waktu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.